Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nugroho, kelas R8X dengan NPM 2021-4350-1941. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan alat mekanika otomatis berbasis Internet of Things. Itu adalah tugas akhir saya yang telah saya buat sebelumnya. Pertama-tama, kita membuka akun Blink atau kita membuka website Blink. Website Blink ini adalah aplikasi untuk pengendali mekanika otomatis itu sendiri. Kita login dengan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada menu device. Device ini adalah alat yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama adalah contoh itu ya buat contoh aja. Yang kedua ini fish feeder itu yang alat yang untuk saya buat atau untuk mengendalikan pakan ikan tombati saya. Di menu fish feeder ini ada integer V0, yaitu untuk button untuk on off apabila saya menggunakannya di handphone. Dan gauge ini adalah parameter bergerak atau tidaknya alat tersebut. Kita juga dapat mengontrol alat mekanika otomatis ini selain menggunakan handphone. Di aplikasi Blink Console, kita bisa menggunakannya dan mengaturnya dengan Blink website dengan menggeser toggle memencet toggle button ini ke kanan sebagai on dan ini sebagai off. Di sini ada notifikasi device is offline karena saya belum mengaktifkan device saya. Nah, di menu automation ini ada ini adalah bila kita ingin menjadwalkan pemberian pakan kita tanpa memberi manual, kita bisa memberikan jadwal ini. Ini adalah jadwal yang telah saya buat sebelumnya. Ini adalah untuk pemberian pakan otomatis sesuai jadwal yang kita mau. Kalau saya setiap jam 7.44 PM atau jam 8 malam dengan waktu Jakarta atau WIB, saya menyetel atau membuat jadwal pemberian pakan ini selama seminggu full dan sekali. Di user, ini adalah nama saya yang telah saya buat sebelumnya. Saya terakhir kali menggunakan jam 9 tadi. Dan di dashboardnya, di dashboard ini ada widget, yaitu untuk memberikan fitur-fitur apa saja yang mau kita beri sebelumnya. Get started ini kan. Nah, di developer zone ini ada my template, yaitu template yang saya buat sebelumnya. Jadi ketika kita membuat alat baru atau menyambungkan baru, kita bisa klik new template sini. Karena saya sudah bikin, maka saya ada di sini fish feeder. Nah, ini adalah device saya sendiri yang tadi sebelumnya saya buat. Sehingga status offline ini adalah token. Nah, kita kalau membuat alat baru dan ingin menyambungkannya antara modul dengan aplikasi Blink, kita perlu ngoding dulu, dan ini adalah token untuk menyambungkannya. Alat yang saya gunakan adalah Node MCU ESP8266. Di sini ada menyambungkannya dengan WiFi, bisa dengan WiFi rumah atau hotspot. Sini data stream itu adalah nama modul saya, integer V0, dan di pin V0 juga. Data type-nya integer. Sudah sih, itu doang. Dashboard-nya ya seperti tadi sebelumnya. Dan ini ya connection saja sih.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan menjelaskan lewat di aplikasi Blink Console dan juga di Aquarium saya, dan menjelaskan alat-alat. Kita akan mendemokan langsung di Aquarium saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita ada di aplikasi Blink versi konsol, karena yang sebelumnya adalah versi website untuk aplikasi Blink. Nah, sekarang kita login dengan akun yang sudah ada, yang sudah saya bikin sebelumnya. Login, kita masukkan email. Oke, karena sudah tersimpan, maka saya sambungkan masih, dan kita langsung login saja. Nah, di sini tuh ada beberapa tampilan, ada beberapa alat yang sudah saya buat sebelumnya, atau ada kotak untuk alat-alat apa saja yang saya buat. Satu ada contoh dan satu ada fish feeder. Contoh ini adalah kosong sih, saya hanya ingin duplikasi aja. Nah, sedangkan di fish feeder adalah alat atau controller yang saya buat untuk alat pakan ikan saya. Di sini di set di kiri ada my profile. Ini adalah profile saya sendiri. Saya menyambungkan aplikasi Blink versi konsol ini dengan email saya sendiri. Oke, di sini ada organization. Ya, ini adalah waktu atau alamat saya dan juga organisasi. Di sini ada member. Oke. Terus di sini ada billing. Billing adalah kalau kita mau menggunakan Blink dengan premium atau pro, ada harganya segini. Nah, di sini ada setting. Setting itu ya setting kayak biasa saja. Ada notifikasi untuk device on, bahasa, ada tema, ada saya tetap nyala, ada help, about, dan logout. Nah, sedangkan di kanan ini, kita berada ke kanan dulu. Di kanan atas ini ada yang icon obeng ini. Ya, ini template sudah saya buat sebelumnya lewat Blink versi website. Terus di icon lonceng ini notifikasi, karena notifikasi untuk ketika saya memberi makan. Karena saya belum memberi makan, maka notifikasi tidak ada. Terus di sini, nah, ini adalah untuk kita men-setting pakan kita secara otomatis. Di sini, nah, sebelumnya dulu deh. Di sini ada next, jadwal pemberian makan ikan saya adalah jam 7.44 malam setiap hari. Kita masuk ke dalam sini. Di sini ada settingan waktu. Nah, saya men-setting waktu di pukul 19.44 malam. Saya men-settingnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau setiap hari. Saya memberi makan ikan saya sehari sekali, ataupun kalau kita mau beri makan 2 kali bisa. Ini sesuai waktu. Nah, karena saya di Jakarta, maka saya milih waktu Jakarta atau Asia, waktu Indonesia Barat. Kita bisa milih kok zona-zona waktu tertentu. Nah, ini fleksibel sekali. Lalu di sini ada notifikasi. Nah, kita bisa setting, misalnya saya sudah memberi makan, karena saya men-settingnya dengan feeds me, yaitu sudah memberi makan. Ketika siapa bergerak secara otomatis, notifikasi akan langsung ada nge-pop up di atas. Kemudian ini integer itu untuk server bergerak. Kalau 0 itu pada tuas 0 tetap, kalau 1 itu memutar. Lalu sudah. Nah, sekarang close setting, kita close, kita ke fish feeder. Template yang sudah saya buat untuk alat pakan ikan saya sendiri. Nah, di sini ada dua tombol, maksudnya satu tombol off dan on. Nah, di sini tuh ada ghost yang sebelah kanan ini bulat, fungsinya untuk nah, kalau servo bergerak atau saya punya tombol on, dia akan mengikuti satu, karena
kalau saya bergerak itu 1, karena kalau off itu 0, dan on ini 1, ini off. Di bawah sini ada device is offline karena saya belum menyambungkan modul saya karena masih offline. Nah, sekian, nanti kita lanjut ke akuarium dan penjelasan alat-alatnya. Terima kasih. Oke, ini adalah akuarium saya yang berisikan ikan diskus yang sesuai penulisan ikan diskus. Di sini ikan sapu-sapu, di sini ada ornamen dan juga ikan glowfish. Nah, di sini ada pakannya berupa pelet. Nah, di sini juga ada alat-alat atau modul yang telah saya rancang dan buat. Di sini ada nodo MCU ESP8266 sebagai penyambung atau otak untuk menggerakkan motor servo. Di sini saya menggunakan powerbank untuk sementara karena menggunakan listrik. Saya sudah mencobanya. Untuk menggerakkan servo dengan listrik butuh kepala charger yang dayanya lebih kuat, karena saya menggunakan kepala charger HP dan itu kurang daya maksudnya. Jadi saya sementara menggunakan powerbank dulu sebagai penggerak. Di sini ada buzzer untuk membunyikan alat ketika servo bergerak. Di sini juga motor servo warna biru. Oke, di sini ada motor servo SG90 dan juga toples pemberian pakan yang sudah terisi makanan. Oke, di situ ada ikan. Mari saja sekarang kita dengan menggunakan Blink, dengan aplikasi Blink Console sebagai pemberian pakan ikan otomatis. Sekarang kita mencoba mode manual terlebih dahulu dengan menggunakan tombol on off. Kita kesetelan face feeder sebagai kontrol jarak jauh. Ini adalah kontrol jarak jauh atau alat yang sudah saya konekkan dengan aplikasi, antara alat dan aplikasi dengan aplikasi Blink Console. Sekarang kita mulai saja. Oke, kita mulai tekan tombol on. Nah, makanan sudah bergerak. Tombol on ini dan off, ketika button off dia akan di 0 di gauge ini di sebelah kanan yang bulat. Nah, ketika makanan bergerak akan bergerak ke 1 sebagai indikator bergerak. Kita coba lagi, on off lagi. Set. Oke, makanan sudah tertuang dan alat buzzer berbunyi, tandanya makanan telah jatuh. Sudah jatuh. Nah, mari sekarang kita menggunakannya dengan otomatis dengan menyetel sesuai jam atau jadwal yang telah kita mau buat. Sekarang jam 14.10, kita beri jeda 1 menit supaya akan bergerak di pukul 2:11. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita tunggu waktu 2:11, beberapa detik lagi makanan akan bergerak jatuh dan servo akan memutar sesuai jadwal dan notifikasi akan pop up di atas. Kita tunggu. Nah, makanan sudah tertuang dengan baik dan juga notifikasi sudah mempop up tadi. Nah, di sebelah kiri atas ada B, itu Blink. Itu notifikasi dari aplikasi Blink, tanda bahwa makanan telah tertuang secara maksimal. Oke, kita lihat. Nah, makanan sudah tertuang secara maksimal. Pakan ikan, alat pakan ikan sudah bergerak tadi seperti kita lihat. Di sini ikan-ikan mungkin belum mau makan siang hari. Oke, alat pakan ikan sudah bergerak semaksimal mungkin sesuai jadwal, secara otomatis jadwal, dan juga secara manual.
ada beberapa kendala. Ada satu kendala sih, saya menggunakan power bank untuk sementara dibandingkan dengan colokan ini, karena saya waktu itu ngapisnya dengan kepala charger biasa dan itu kekurangan daya untuk bergerak motor servo ini. Karena servo bergerak dayanya lebih dengan menggunakan kepala charger itu, jadi kita menggunakan power bank untuk sementara ini. Oke, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.